Karena kalau kita mau jujur, saat kita nggak bisa kemana-mana, mobil mewah pun nganggur di rumah. Karena semua serba sulit dan semua serba sedikit, orang mulai bijaksana mengelola keuangan mereka. Mereka mulai tidak sembarangan lagi, hura-hura, belanja yang tidak perlu. Karena kalau kita mau jujur, saat kita nggak bisa kemana-mana, mobil mewah pun nganggur di rumah. Jam tangan mahal pun nggak pernah dipakai lagi. Baju-baju mewah pun nggak bisa dipakai kemana-mana. Saya yakin ketika Anda hanya diam di rumah saja, yang kita pakai, pakaian sehari-hari adalah yang nyaman kita pakai di rumah. Akhirnya kita kembali kepada poin yang paling penting, bahwa yang penting adalah kita sehat. Yang kedua, yang paling penting adalah kita masih bisa kumpul sama keluarga kita, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa yang paling penting adalah kita masih bisa bertahan hidup, masih bisa makan, masih punya tempat tinggal yang layak. Saya bersyukur di masa pandemi ini, saya disadarkan bahwa selama ini saya sibuk melayani kemana-mana. Dan ternyata Tuhan menegur saya bahwa dengan menerima undangan khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain, sebenarnya saya tidak sedang membangun apa-apa buat masa depan saya. Ketika undangan-undangan khotbah tidak bisa lagi saya jalani karena pandemi, tidak ada satupun gereja yang peduli bagaimana dengan hidup kami. Di saat itulah saya mulai melihat bahwa kesibukan saya selama ini tidak membangun apa-apa untuk hidup kami pribadi. Kita selama ini sibuk kerja, cari uang, sampai kita lupa bahwa warisan yang paling berharga yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita bukanlah harta. Warisan yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan buat anak-anak kita adalah iman, nama baik, dan nilai-nilai kebenaran yang kita ajarkan kepada mereka.